Oke. Nah, hari ini kita temanya adalah YOLO atau You Only Live Once, artinya apa ya? Kita hanya hidup satu kali, betul? Oleh karena kita hanya hidup satu kali, kita perlu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Yang mengerti boleh katakan amin. Oke, we only live once. Kata orang, karena hidup cuma satu kali, makanya dimaksimalkan, lakukan apa yang kita suka, apa yang menyenangkan hati kita, apa yang kita mau. Tapi justru sebaliknya, karena kita cuma hidup satu kali, kita harus memaksimalkan yang satu kali ini agar kita tidak menyesalinya kemudian hari. Nah, hari ini secara singkat ya, Koko mau share tentang 3 cerita, 3 stories dari satu perikop, dari satu pasal Lukas 15. Dan kita akan mulai ceritanya dari yang pertama. Jadi awalnya konteksnya adalah seperti ini. Lukas 15 dikatakan seperti ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, katakan biasanya, datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi setelah ini ada 3 perumpamaan atau tiga cerita yang dia sampaikan. Tapi 3 cerita ini sebenarnya disampaikan dengan sebuah konteks atau sebuah latar belakang sebelumnya. Dan latar belakangnya adalah apa yang teman-teman baru saja baca. Para pemungut cukai dan orang berdosa. Kenapa sih pemungut cukai dan orang berdosa ini disetarakan? Jadi di zaman itu, orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dianggap orang yang mengkhianati negaranya atau bangsanya. Karena pada saat itu orang Yahudi ada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi kalau ada pemungut cukai atau pemungut pajak, pajaknya diambil dari orang Yahudi tapi disetor ke orang Romawi. Dan para pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi bayangin, kamu orang Yahudi, kamu mungut pajak dari kita dan kamu berikan kepada orang Romawi. Makanya pemungut cukai ini nggak disukai. Oke. Udah begitu, pemungut cukai juga identik dengan greedy atau tamak. Jadi mereka nggak cuma mungut cukai, mereka juga meras orang atau membesarkan pajak yang harusnya diambil. Dan itu membuat mereka makin dibenci. Kalau orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terkenal memang perbuatannya jahat dan merugikan orang lain. Nah, 2 kategori ini adalah orang-orang yang katakan biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi ternyata Yesus itu favorit orang-orang yang seperti ini. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Dan pada saat hal itu terjadi, bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pertanyaannya, orang Farisi dan ahli Taurat ini kan orang yang tahu hukum, tahu agama, tahu ajaran-ajaran dari hukum Musa. Tapi kenapa sih mereka nih gak seneng atau bersungut-sungut waktu ngelihat Yesus tuh lebih dekat sama orang-orang seperti ini, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, karena pada masa itu, di masa itu orang-orang rohani di zaman Yesus membagi manusia menjadi 2 kelas atau 2 kategori. Yang pertama unclean dan yang kedua righteous. Unclean itu artinya gak bersih, ya, berdosa. Ya inilah pemungut cukai, orang berdosa, kotor, unclean. Dan yang satu sisi lagi adalah mereka yang righteous, mereka yang benar. Dan identik ya, mereka orang-orang yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Mereka ini orang-orang yang righteous. Dan akhirnya mereka hidup sebisa mungkin memisahkan diri dari orang-orang yang unclean ini. Atau mungkin bahasa sekarangnya najis gitu ya. Ih, najis, gue gak mau main sama lu. Jadi mereka berusaha memisahkan diri sejauh mungkin dari orang-orang seperti itu. Nah, jadi culture-nya memang seperti itu. Nanti lu ikutan najis, mendingan lu menjauh. Jangan deket-deket sama mereka, jangan deket-deket sama mereka, jangan deket-deket sama mereka. Jadi itulah yang terjadi pada culture masa itu. Dan Yesus justru melakukan sesuatu yang counter cultural atau melawan budaya orang-orang rohani pada masa itu. Malah dia duduk makan sama orang-orang ini. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan di situ orang jadi menyalahpahami Yesus gitu. Ih, berarti dia jangan-jangan juga enggak righteous nih. Karena kan kita harus memisahkan diri sejauh mungkin, ya kan? Tapi dia malah bergaul. Jangan-jangan dia juga enggak righteous nih.
Tapi mereka nggak bisa ngomong seperti itu karena ajaran dan kehidupan Yesus memang terbukti righteous, benar, ya, dan kuasa Tuhan menyertai dia. Tapi orang-orang ini tetap aja nggak suka waktu orang-orang berdosa ini justru deket sama pribadi yang sangat righteous ini. Nah, pada saat itulah Yesus mengeluarkan 3 cerita dengan sebenarnya satu pesan yang sama. Yuk kita lihat ya. Yang pertama ya adalah cerita tentang the lost sheep. Yang kedua tuh cerita tentang the lost coin. Dan yang terakhir adalah the lost son. Oke, jadi domba yang hilang, dirham atau koin yang hilang, dan yang terakhir anak yang hilang. Nah, 3-tiganya berkaitan. Perhatikan, yang pertama Tuhan langsung cerita, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Oke. Lalu ayat berikutnya bilang begini. Dan setibanya dia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, perhatikan di sini Yesus pakai cerita yang pertama dengan domba. Domba adalah binatang yang sangat mudah tersesat. The lost sheep will never save himself or find the shepherd himself. Jadi domba kalau udah tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Jadi kalau gembala yang tidak mengambil sebuah tindakan, domba ini sudah pasti binasa. Nah, banyak orang-orang pada zaman itu, sekali lagi ya, culture dan budaya pada zaman itu percaya bahwa Tuhan itu menerima pendosa yang datang ke jalan yang benar. Tapi di parable ini atau di perumpamaan ini, justru Yesus tuh menceritakan bahwa Tuhan bukan menerima pendosa secara pasif, tapi justru mencari pendosa secara aktif. Amin. Jadi balik lagi ya. Jadi apa yang kalian lihat waktu baca Alkitab itu selalu tuh sebenarnya ada budaya yang sedang terjadi pada saat itu, dan Yesus seperti mencoba meng-counter budaya-budaya yang salah. Nah, pada saat itu ya, seperti yang tadi Koko bilang, orang-orang berpikir najis dan righteous tidak berkawan. Oke. Terus yang berikutnya, kalau orang itu kembali ya Tuhan terima sih. Tapi ya harus orang itu yang balik, bukan Tuhan yang cari. Aneh gitu rasanya kalau Tuhan yang cari orang-orang yang berdosa. Harusnya orang itu yang sadar dan kembali dan berbalik. Oke. Tetapi dari parable ini atau dari perumpamaan ini, Tuhan justru menunjukkan bahwa Dia mencari orang-orang yang terhilang. God finds the sinner more than the sinner does find God. Oke? Jadi di sini pada saat kita semua pernah ada di sebuah fase di mana hidup kita tuh berdosa. Kebanyakan mungkin kita akan berpikir gini, aku harus kembali ya kepada Tuhan. Tapi tahu nggak sih, kalau sebenarnya sebelum kamu berpikir tentang hal itu, Tuhan sudah mencari kamu lebih dulu. Amin. Tuhan sudah mencari kamu lebih dulu. Di sini dikatakan dia justru meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Poin dari parable ini bukan bicara soal persentase ya. Oh, yang 99 ditinggalin demi yang satu. Enggak. Tapi cerita ini berfokus pada usaha Tuhan justru untuk menyelamatkan yang terhilang. Amin. Bukan manusia yang berusaha mencapai Tuhan, tapi Tuhan yang berusaha menyelamatkan manusia. Balik lagi, pada masa itu hal ini tidak wajar, tapi justru Yesus menyisipkan pesan yang melawan budaya pemikiran orang-orang pada saat itu. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan, dan aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. A great Jewish scholar has admitted that this is the one absolutely new thing which Jesus taught men about God, that he actually searched for men.
Jadi di momen inilah orang-orang Yahudi itu bilang, Yesus ini ngajarin sebuah hal yang sangat bertolak belakang pada saat itu. Di mana Tuhan yang mencari orang-orang yang terhilang atau yang berdosa. Nah, sekarang yang kedua. Kedua ini adalah cerita tentang the lost coin atau dirham yang hilang. Ini bicara soal koin perak. Tapi sebenarnya juga ada satu pengertian bahwa the lost coin ini itu sebenarnya dibuat dalam bentuk seperti mahkota. Makanya di sini disebut perempuan mana yang mempunyai 10 dirham. Jadi di salah satu sumber yang saya baca dibilang begini. Ini tuh sebenarnya kayak sebuah crown yang ada 10 mata. 10 mata perhiasan. Nah, bayangin kalau kalian punya perhiasan nih, ada 10 mata perhiasan gitu ya, terus satu hilang, dicari nggak? Kalau nggak kan jadi jelek kan, masih cuma pakai 9 doang gitu kan. Mereka jadi ngerasa, wah, jadi buat seorang perempuan kalau dia punya sebuah aksesoris terus ada mata berliannya gitu ya, hilang, itu pasti rasanya gue mesti cari dan gue mesti perbaikin. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan sengaja menunjukkan dengan perumpamaan ini untuk membuat audiensnya tuh merasakan seberapa besarnya keinginan untuk mencari hal ini gitu ya. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, apakah mungkin ya dia tidak menyalahkan pelita, menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi dia pasti lakukan segala cara untuk menemukan yang satu itu. Lihat ya, cerita ini sebenarnya mirip. Tapi tadi domba, ini dirham atau koin atau silver coin ya. Sama-sama yang cari siapa? Tuhannya. Amin. Yang cari Tuhannya. Karena si domba itu binatang yang mudah tersesat, gak tahu jalan pulang, jadi dia gak mungkin bisa cari balik jalan pulangnya. Sama halnya koin juga sebuah benda mati yang gak mungkin bisa reach out Tuhannya. Tapi lihat, dalam segala keterbatasan itu tidak membatasi Tuhan menjangkau kita. Amin. Tidak membatasi Tuhan mencari dan menemukan kita. Lalu apa respon yang terjadi kalau Tuhan menemukan kita? Di sini juga dijelaskan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Perhatikan, dirhamnya hilang, tapi di mata si perempuan ini, apa yang hilang itu tetap milik kepunyaannya. Oke, perhatikan ya, dirhamnya hilang nih. Dalam posisi dia lagi nggak pegang barangnya nih, dia tetap bilang dirhamku yang hilang. Berarti di situ memang posisinya hilang, posisinya lagi tidak ada di tempat pada saat itu, tapi secara possession atau kepemilikan itu tetap miliknya si tuannya atau si perempuan ini. Ini menunjukkan kepada kita, pada saat kita lagi jauh dari Tuhan, hilang dari hadirat Tuhan, di mata Tuhan, kamu tuh tetap miliknya Tuhan. Amin. Pertama, dia menciptakan kamu. Jadi kamu adalah miliknya. Mungkin kamu berusaha lari sejauh mungkin, tapi kamu tetap miliknya. You may lost, but you are still owned. You may lost, kamu bisa aja hilang, tersesat, but you are still owned by the one who made your life, and that is Jesus. Dan itulah Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oke? Jadi yang pertama tadi apa? Domba. Yang kedua adalah koin ya, atau dirham yang hilang. Dan kalau dilihat, perhatikan ya, waktu dombanya dapat dan waktu koinnya ketemu, Tuhan tuh tidak bersukacita seorang diri. Benar gak? Selalu dia bilang begini, dia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Dan di paralel ayat ini dikatakan, aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Berarti bukan cuma Tuhan yang bersukacita, tapi seisi sorga juga bersukacita waktu ada orang-orang yang terhilang ditemukan kembali di hadirat Tuhan. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, yang terakhir, the lost son. Kalau dua tadi, yang pertama binatang, yang kedua benda mati,
yang ini manusia. Oke? Dan kalau kalian baca Alkitab, ada sesuatu yang diulang sampai 3 kali. It means extremely important. Ya, makanya kalau dengar kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kalau sampai 3 kali, itu berarti menunjukkan betapa kudusnya Tuhan to the level of maksimum gitu. Pada satu titik yang sangat-sangat kudus. Dan untuk Tuhan menekankan tentang betapa pentingnya hal-hal ini, orang-orang yang terhilang ini, Yesus menggunakan 3 cerita yang berbeda dengan makna yang sebenarnya sama. Dan yang terakhir Tuhan memperjelas, seakan-akan dia gak mau audiensnya miss the message. Tuhan bilang gini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah di zaman itu memang ada dua cara ya. Orang bisa bagian harta setelah bapaknya meninggal ataupun juga sebelum. Tapi pada saat itu dan pada zaman sekarang, yang common, yang biasa adalah setelah ayahnya meninggal. Tapi ayahnya tetap meresponi free will dari anaknya. Anaknya minta, memang itu bagiannya. Lalu ayahnya menyerahkannya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual. Jadi hartanya ternyata nggak dikelola jadi bisnis ya, tapi dijual biar dapat cash money. Lalu dia pergi kemana? Negeri yang jauh ya. Dan saya yakin negeri ini sangat jauh dari tempat asalnya, karena pada saat bencana kelaparan terjadi, di tempat bapaknya tidak terjadi bencana kelaparan. Berarti ada satu lokasi geografis yang sangat jauh. Oke? Di sana, di tempat yang jauh itu, dia berusaha sejauh mungkin dari hadirat bapaknya, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di bahasa Inggrisnya ada reckless, foolish, and extravagant. Extravagant artinya boros, reckless dan foolish kurang lebih sama, ceroboh, ya, bodoh dan ceroboh. Benar-benar nggak pakai perhitungan, dia habiskan di negeri yang jauh. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Perhatikan ya. Tapi tidak di rumah bapaknya. Berarti ini negeri yang jauh, beneran jauh, geographically. Dan ia pun mulai melarat, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Jadi dia cari orang yang punya usaha yang lagi cari karyawan. Dan di situ dia akhirnya bekerja dan orang itu memberikan dia pekerjaan yaitu untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya iyalah, dia kan baru kerja, belum dapat gaji nih. Tapi posisi kan udah lapar ya. Kalau mau nunggu akhir bulan udah mati nih dia. Ya kan? Atau akhir minggu kalau gajinya mingguan gitu ya. Wah, tewas duluan gua. Jadi dia berusaha mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Mungkin saking melaratnya ya. Saking besarnya bencana kelaparan itu, sampai mereka tuh juga mikirin, jangan sampai babi-babi gua mati nih. Ya kan? Nanti masa lu makan makanan babi gua mati, terus lu buat apa nanti? Ya kan? Padahal kerja lu jagain babinya, ngerti ya maksudnya ya? Berarti dari sini kamu bisa mengindikasikan, berarti ini bencana kelaparan ini extremely hard. Oke? Dan pada saat dia di kondisi yang melarat atau sekarat, barulah ia menyadari keadaannya. Sometimes kita perlu seperti itu. Apakah Tuhan mau seperti kita harus melarat dulu? Apakah bapaknya mau anaknya melarat dulu? Anak ini yang memilih ada di situasi ini, di negeri yang jauh, tidak mengelola apa yang dia miliki dengan baik, menghabiskannya hanya untuk keinginannya, for me, myself and I, lalu kemudian akhirnya dia harus end up di tempat yang dia gak inginkan. Hati-hati ya, setiap kali kita hidup di luar rencana Tuhan, seringkali kita berakhir di tempat yang kita gak inginkan. Kamu gak bilang kamu gak ingin, sampai akhirnya kamu ada di situ. Waktu kamu ada di situ, kamu baru bilang, kenapa ya aku ada di sini? Kamu baru sadar, seperti anak bungsu ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah makanannya. Bahkan kalau di rumah bapakku nih, karyawannya aja nggak usah takut kurang makan. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Lihat ya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Perhatikan kata ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku.
Waktu orang udah dalam keadaan melarat dan sekarat, harusnya yang dipikirin adalah pribadi Bapak, bukan fasilitas. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Wah, di sana enak banget, ada kasur, ada makanan. Lihat ya, dia udah nggak pikirin itu. Dia mulai kembali ke apa yang paling penting dalam hidup ini. Biasa begitu loh, orang kalau udah mau mati ya, yang paling penting itu yang dia pikirin. Dia nggak mungkin mikirin yang nggak penting itu. Dan disitulah muncul the most important things dalam hidup orang ini adalah hubungannya dengan Bapaknya. Dia nggak peduli nanti dia nggak jadi anak lagi. Bahkan di sini dia udah punya skenario. Nanti aku mau balik, aku mau bilang kayak gini. Aku udah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku nggak layak jadi anak. Aku balik, tapi jadi pegawai Bapak juga cukup. Nggak apa-apa. Turun pangkat. Lihat ya. Waktu orang keluar dari rencana Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan, ke negeri yang jauh, dia dari seorang anak malah turun jadi hamba. Betul? Malah turun jadi hamba. Dan setelah dia berpikir seperti itu, apa yang dia lakukan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Berapa banyak kita pernah berpikir hal yang sama, tapi sampai hari ini mungkin kita nggak bangkit dan pergi kepada Bapa. Kita cuma mikir, iya ya dulu hidupku jauh lebih baik. Dulu waktu gue baru kenal Tuhan, wah seru banget. Hidup melihat penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Oke deh, tapi nggak balik-balik, cuma mikir aja. Tapi lihat, si anak bungsu ini dia nggak hanya berpikir, berimajinasi dan menskenariokan apa yang dia akan bilang, tapi dia bangkit dan pergi kepada Bapaknya. Jadi di sini bicara soal tindakan. Amin. Niat baik, tapi harus disertai dengan tindakan. Gua mau balik sama Tuhan. Then you need to execute your plan. Lakukan planning kamu itu. Ketika ia masih jauh, nah this is the best part. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti ada indikasi ayahnya selama ini nunggu. Amin. Gak mungkin ayahnya lagi sekedar ngopi-ngopi gitu sore-sore. Siapa tuh? Gak mungkin. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti ada kemungkinan itu spot yang memang tiap hari bapaknya tuh ada di situ sejak anaknya pergi. Dan dia menunggu di sana. Dan pada saat dia melihat anaknya jalan pulang, mungkin dari jauh ya, udah penampilannya sudah jauh berbeda dari sejak dulu dia pergi. Benar gak sih? Dulu mungkin masih gemuk, ini udah kurus. Dulu masih cakep rambutnya. Habis potong di mana tuh? Ruang atas. Gak ada orangnya. Ya terus habis itu sekarang udah gondrong gitu ya. Udah gondrong berewokan. Udah gak ada lagi tuh tempat cukur. Bukannya udah gak ada duit juga kalau ada tempat cukur. Jadi dia udah pulang dalam keadaan baju juga udah hancur, udah bau dari jauh. Ya pada saat ayahnya telah melihatnya, ayah langsung tahu itu dia. Kenapa? Karena pribadi ini adalah ayahnya. Amin. Dia tahu persis nih gaya jalannya, langkah kakinya, dan apa yang dia lakukan. Dia nggak gini, kan, balik kan? Ayo, mau ngomong apa dulu? Dia nggak kayak gitu ya. Apa yang dia lakukan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, rasa kangennya itu loh. Akhirnya bikin dia berlari, mendapatkan dia. Kalau kamu lihat kata berlari di sini, kamu tahu the level of acceptance sangat besar. Ya, kalau ada rasa marah ya, dia paling nunggu aja. Kalaupun jalan lah minimal, nggak usah lari, bener gak sih? Tapi dia lari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Di bahasa Greeknya bukan mencium dia, menciumi dia. Artinya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali seperti seorang yang aduh kangen banget, aku rindu banget. This is the moment that I have been waiting for. Kata anak itu kepadanya, langsung dia keluarin nih skenarionya. Dia nggak keluarin kertas ya. Cuma dibayangin kok dia, ini akan aku mau ngomong nih. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Masih ada lanjutannya enggak? Masih ada lanjutannya. Kalau kalian ingat lanjutannya apa? Jadikanlah aku salah seorang, ini nih, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Jadi full skripnya adalah ini.
Tapi waktu dia ngomong begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Baru dia mau nyambung kalimat berikutnya, Bapaknya langsung berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Langsung dia bilang, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia langsung memperjelas, anakku ini, statusmu gak berubah. Kamu tetap anak. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Nah, cerita ini menunjukkan, memang kelihatannya pada saat itu Yesus itu lagi ngomong sama ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kalau kalian tahu, Yesus juga sedang bicara kepada audiens yang lain yang ada di situ. Siapa? Orang berdosa dan pemungut cukai. Bayangin mereka ada di situ. Kok yakin air mata mereka tuh menetes. Waktu mereka dengar Yesus bilang perumpamaan ini, mereka bisa bayangin. Karena waktu Yesus ngomong seperti ini, anak-anak bungsu yang hilang ini, itu adalah orang-orang berdosa. Tapi Yesus sengaja addressing juga ahli Taurat, karena ada cerita lagi setelah ini. Tapi di situ orang-orang yang merasa berdosa dan gak layak, yang termasuk kategori unclean di culture budaya pada saat itu, mereka langsung meyakini diri mereka bahwa mereka dicintai. Amin. Dan Koko juga mau yakinkan kalian semua di sini, sejauh apapun kalian sudah berlari jauh dari Tuhan, kamu tetap dicintai oleh Dia. Amin. Kalau seandainya kamu bisa membayangkan, ini juga yang Tuhan akan lakukan. Dia akan berlari, memeluk kamu, dan menciumi kamu. Amin. Dan kamu akan mulai bilang, Tuhan sorry banget selama ini aku. Mungkin kamu gak sempat selesai doa, kamu ngomong sampai statementku selesai. Tuhan langsung hujani kamu dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa statusmu tetap tidak diubah. Kamu tidak diturunkan jadi hamba, kamu tetap anak. Amin. Waktu anak ini lihat jubah yang terbaik. Jubah itu lambang apa sih? Identitas. Ingat Yusuf dikasih jubah, itu lambang dia anak favorit. Jubah itu lambang dia, dirinya tetap statusnya anak. Jadi bapaknya gak perlu ngomong macam-macam, bapaknya langsung kasih perlakuan yang membuat dia menyadari, I'm still his son. Cincin pada jarinya lambang otoritas. Karena pada saat itu waktu ada sebuah keputusan, cincin itulah yang jadi stempel untuk otoritas atas apa yang diputuskan. Lalu sepatu pada kakinya, ini lambang tujuan. Tujuan hidupnya si anak tadinya tentang me, myself, and I, sekarang dikembalikan selaras dengan tujuan hati Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, disembelih untuk bersuka cita. Lambang anak ini diterima, bahkan kepulangannya disambut dengan sorak-sorai surga. Amin. Nah, pada saat ini terjadi, anaknya pulang yang satu lagi, si anak sulung. Lalu dia lihat, wah ada apa nih, kok ada pesta nih. Dan waktu dia tanya sama salah satu hamba dari bapaknya ceritaan, oh ini adikmu sudah pulang dan kita bersukaria karena hal itu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kalian tahu anak sulung ini siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Pada saat Yesus lagi addressing tentang anak sulung, Yesus tuh sebenarnya lagi mengarahkan message-nya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Lihat ya, anak bungsu, si pendosa, kamu akan diterima, kamu dikasihi, identitasmu tetap anak, kamu gak berubah. Lalu dia sekarang addressing kepada ahli Taurat yang marah-marah kan, karena Yesus lebih dekat sama para pendosa ini. Dan Yesus menggunakan cerita ini dan dia berkata, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak tambun itu untuk dia. Di
Berkata si anak sulung ini protes, dia udah boros, sekarang pulang kita memboroskan harta lagi buat dia, ngapain? Sedangkan saya yang selalu setia di rumah ini, melayanimu, gak pernah dapat upah yang seperti ini. Lihat ya, sebenarnya ini juga anak hilang. Yang hilang bukan cuma si bungsu, tapi juga si sulung. Yang satu lost di negeri yang jauh, yang satu lost di dalam rumah bapaknya. Dia dekat secara geografik, tapi hatinya jauh dari bapaknya. Tahu gak sih, banyak kita juga kayak gitu. Kita ada di gereja, tapi hati kita jauh. Kita gak ngerti hati Bapak. Bahkan waktu kita lihat ada orang berdosa ketahuan, wah senang banget kita hakimi. Wah emang tuh gak bener. Nanti hadirat Tuhannya asem. Wah jatuh dalam dosa. Wah memang nih gak bener. Lihat ya, mudah banget menghakimi. Kalau tahu dosa orang langsung diceritain kemana-mana. Seakan dirinya gak pernah berdosa. Dan merasa dirinya lebih benar dari yang lain. Hati-hati. Kalau kamu bersikap seperti itu, jangan-jangan kita itu adalah anak sulung yang ada di rumah Tuhan, tapi hatinya tidak mengerti hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Kokoh buat jelas ya, Tuhan mengasihi orang berdosa bukan mencintai dosa. Amin. Tuhan mencintai orangnya, membenci dosanya. Dan harusnya hati yang sama ada di kita. Makanya kita lakukan hal ini. YOLO, kita lakukan hal ini. Dan akhirnya lihat ya jawaban Yesus, jawaban ayahnya Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. You have been with me all this time. Masa sih gak dapat hatiku? Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi selama ini, kalau kamu mau kamu tinggal bilang loh. Ya, gak perlu juga kan kamu harus berpikir seperti seorang hamba. Lihat ya, si anak bungsu, dia anak, tapi dia melakukan kehendaknya sendiri. Dia seorang anak, makanya dia berani minta warisan, betul? Mana ada hamba berani, Pak, minta warisan? Ya nggak ada lah. Anak berani minta warisan. Tapi masalahnya prioritas hidup si anak bungsu adalah dirinya sendiri. Me, myself, and I. Itu yang membuat dia akhirnya pergi jauh dan berakhir di tempat yang dia tidak inginkan. Tapi di sisi lain ada seorang anak yang melihat dirinya sebagai seorang hamba. Makanya dia kerja, dia rajin, tapi dia mengharapkan upah. Betul? Seorang hamba mengharapkan upah. Makanya akhirnya dia merasa, loh, aku udah segininya buat Tuhan, kok Tuhan tidak memberkati aku? Hal ini juga seringkali terjadi di gereja. Ya. Makanya sering keluar statement-statement seperti ini. Aku udah melayani Tuhan. Aku udah baca Alkitab, aku lagi deket-deketnya sama Tuhan. Aku menginjil, aku melayani, dan lain sebagainya. Semua prestasi rohani kita tunjukin, terus kita bilang, kenapa Tuhan gak berkatin aku? Kenapa hidupku masih susah? Kenapa keluargaku masih begini? Kalau kita ngomong seperti itu, nuansanya mirip seperti apa yang anak sulung ini sampaikan. Karena dia melihat dirinya sebagai seorang hamba. Jangan-jangan kita melayani Tuhan untuk upah, bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya di sini Tuhan bilang, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan ya, kalimatnya tuh keras sebenarnya. Adikmu tuh telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia sudah mati tapi dia sekarang bisa hidup lagi. Ini kesempatan. Dia telah hilang dan dapat kembali. Bukankah sepatutnya kita bersukacita? Ini sebenarnya lebay. Kenapa dibilang adiknya telah mati? Karena gini, Tuhan tuh sebenarnya lagi addressing bahwa orang yang berdosa, kalau dia gak kenal Yesus, dia tuh mati. Benar ya? Di cerita ini, ya orang itu mati melarat kelaparan. Tapi dalam real life, orang-orang yang berdosa, kalau dia gak kenal Yesus, dia akan mati dalam kekekalan. Dia binasa. Masa kamu lebih senang ademu binasa, ibaratnya gitu. Lebih senang orang-orang berdosa ini hilang, mati, terpisah dari Tuhan selamanya daripada dia kembali. Dan waktu dia kembali, masa kamu marah? Dia telah hilang dan dapat kembali. Dan pesannya adalah ini. Dia mau ahli Taurat dan orang Farisi ini mengerti hatinya Tuhan.
Kalau kalian lihat di sini, Tuhan tuh bukannya pilih kasih belain orang-orang berdosa. Tuhan juga sayang sama ahli Taurat dan orang Farisi ini. Masalahnya mereka selama ini berpikir mereka akan selamat dengan memegang hukum Taurat. Memegang hukum Taurat, melakukan perintah. Padahal semua itu akan jadi sia-sia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, bukan dalam perbuatan baik. Di satu sisi orang-orang berdosa ini juga merasa diri mereka itu gak layak. Dan Tuhan dengan cerita ini memberikan sebuah acceptance atau penerimaan bahwa bukan perbuatan mereka, tapi kasih Tuhan yang melampaui kesalahan mereka. Itu yang membuat mereka diterima. Dan hari ini berlaku buat kita semua. Mungkin ada di antara kita hari ini juga seperti anak sulung. Kita ada di rumah, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Atau mungkin sekarang di tempat ini ada teman-teman yang udah lama gak ke gereja. Atau bahkan mungkin for the first time datang ke gereja di tahun ini gitu ya. Message yang sama, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Untuk kamu yang jauh, ingat cerita tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Tuhan mencari kamu. Sebelum kamu mencari Tuhan hari ini, Tuhan sudah mencari kamu. Untuk sebaliknya, untuk kita yang ada di rumah Tuhan hari ini, yang selama ini mungkin melayani Tuhan, berhentilah melayani dengan mentalitas hamba. Kamu anak. Amin. Jangan melayani karena upah, tapi kamu sudah diberkati Tuhan, sudah menerima keselamatan. Itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Dan dalam cerita ini juga ada dua hal. Kalian lihat ya, kenapa bapaknya tidak pergi mencari anaknya yang jauh ini? Coba pikir deh. Domba dicari, dirham yang hilang dicari. Kenapa si anak gak dicari? Kenapa? Karena si anak tahu jalan pulang. Domba nggak tahu, dirham lebih-lebih, dia nggak bisa cari tuannya, betul? Nggak bisa cari pemiliknya. Itu artinya ada dua jenis orang sebenarnya. Ada orang yang udah kenal Tuhan lama, tapi dia pergi jauh dari Tuhan. Dia tahu jalan pulang. Setiap minggu juga kamu tahu kok gerejanya nggak pindah. Teman-teman yang Kristen kamu kenal, kamu bisa reaching out, kamu tahu jalan pulang. Tapi ada orang-orang yang sama sekali nggak ngerti gimana kenal Yesus. Orang-orang ini dicari. Tapi kamu yang udah kenal Yesus dari lama dan kamu lari dari Tuhan sekian lama, you know the way to coming home, ya kan? Bapak nggak cari kamu, tapi dia nungguin kamu. Jadi hari ini ada dua jenis orang ini. Ada kamu yang mungkin belum kenal Tuhan sama sekali, atau ada kamu yang sudah kenal Tuhan sekian lama dan berada jauh dari hadiratnya. Kepada dua orang ini, Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan menunjukkan penerimaan. Tuhan mengasihi kita. Dan itu ditunjukkannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Pada saat kita masih berdosa. Yuk kita tundukkan kepala. So, this is not just a welcome service. This is a welcoming home for the lost son, the lost sheep, and the lost coin.